Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Waalaikumsalam juga Pak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Baik, baik. Bu. Ya, baik. Baik, Bu. Alhamdulillah kalau kabarnya pada baik semua. Pada pembelajaran hari ini atau pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan kelas sosiologi lanjutan dari materi sebelumnya. Sebelum itu, Ibu akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna dan bermanfaat nantinya. Amin. Amin. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oh iya, Ibu sebelumnya akan presensi terlebih dahulu. Anak-anak bisa bersiap ya semuanya ya. Oke, sebentar Ibu buka dulu. Yang pertama ada Mbak Ines Kalyana Azmi. Hadir? Hadir, Bu. Ya, hadir. Terima kasih Mbak Ines. Kemudian selanjutnya ada Mas Ridwan Ainun Firdaus. Halo Mas Ridwan. Sebentar saya cek dulu kehadirannya. Ya, ini sudah ada di Zoom, cuman mungkin terkendala jaringan ya, jadinya mungkin belum, tapi sudah hadir, tidak apa-apa. Oh iya, hadir. Terima kasih Mas Ridwan. Kemudian selanjutnya ada Mas Picas Radifta Utama. Hadir, Bu. Oh iya, terima kasih Mas Picas. Kemudian selanjutnya ada Mbak Amanda Elma. Hadir, Bu. Oh iya, terima kasih Mbak Amanda Elma. Panggilannya siapa ini? Mbak Amanda ya? Atau Mbak Elma? Elma saja, Bu. Oh iya, Mbak Elma. Terima kasih ya. Kemudian ada Mbak Anissa Amalia Fauzia. Mbak Anissa. Hadir, Bu. Oh iya, terima kasih Mbak Anissa. Kemudian ada Mbak Dewi Arum. Hadir, Bu. Oh iya, hadir. Terima kasih Mbak Dewi. Kemudian ada Mbak Sadid Nurina Ramadhani. Hadir, Bu. Iya, Mbak Sadid. Terima kasih Mbak Sadid. Kemudian ada Mas Royhan Hibbi Yasir. Hadir, Bu. Oh iya, hadir. Terima kasih Mas Royhan. Kemudian ada Mas Isnanto Bayu Setiawan. Hadir? Hadir, Bu. Oh iya, hadir. Terima kasih Mas Isnanto Bayu. Pokoknya siapa ini? Bayu ya mungkin ya. Kemudian Ya, yang Bayu. terakhir, oke. Yang terakhir ada Mbak Fahrun Nisa. Hadir? Hadir, Bu. Oh iya, hadir. Hadir semua ya. Ini berarti satu grup ini hadir semua dalam grup pembelajaran. Oke, baik. Ibu lanjutkan untuk materi pembelajaran hari ini. Sebelumnya ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Belum, Bu. Iya, belum ya. Seperti yang Ibu katakan tadi, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai, kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai karakteristik perubahan sosial, maka lanjutan dari pembahasan materi sebelumnya, pada hari ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, oh iya, untuk memantik, masih ingat nggak sih kalian mengenai karakteristik perubahan sosial pada materi pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Saya, Bu, masih ingat, Bu. Oh iya, siapa ini? Ines, Bu. Oh ya, Mbak Ines. Silakan Mbak Ines. Apa itu karakteristik perubahan sosial yang diketahui? Ya, baik, Bu. Terima kasih. Jadi, karakteristik perubahan sosial itu terjadi di mana-mana, lalu juga berkelanjutan, terus terdapat hubungan kausalitas, dan juga adanya perubahan sosial. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Iya, betul sekali apa yang dikatakan Mbak Ines. Jadi, ada beberapa karakteristik dalam perubahan sosial.
pada intinya, perubahan sosial tersebut pasti terjadi dalam masyarakat dan bisa ditemui ciri atau karakteristiknya dari yang disebutkan oleh Mbak Ines tadi, beberapa di antaranya, yaitu biasanya terjadi di mana-mana dan pasti memberikan dampak bagi masyarakat tersebut. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Ya, sudah terlihat ya anak-anak ya? Udah, Bu. Kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Coba Ibu share. Oke. Apa tujuan pembelajaran pada hari ini? Yaitu tujuan pembelajarannya dengan membaca materi perubahan sosial pada pertemuan sebelumnya, siswa dapat sedikit mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perubahan sosial yang kemudian akan dilanjutkan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, melalui pembagian kelompok, siswa dapat mempresentasikan perbedaan ciri dan bentuk perubahan sosial dengan benar. Nah, ini ada sedikit kata motivasi dari seorang tokoh sosiologi kritis yang bernama Herbert Spencer. Nah, tokoh ini pernah mengatakan seperti ini, tujuan utama pendidikan itu bukanlah pengetahuan, tetapi tindakan. Yang mana artinya ketika kita mengetahui sesuatu, hendaklah kita melaksanakannya, bukan terus kita sudah mengetahui, kita tidak mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Jadi yang bertujuan memiliki tujuan pendidikan itu kita sendiri, dan ketika kita mendapatkan pengetahuan tersebut dan kita mengaplikasikannya, maka tujuan utama dalam pendidikan tersebut itu sudah tercapai. Seperti itu. Toh juga kita kalau mendapatkan sesuatu, mendapatkan ilmu, masa kita tidak mau mengaplikasikannya selagi itu dalam konteks yang positif. Oke. Nah, sebelum kita akan masuk pada materi selanjutnya, Ibu ingin kalian untuk berdiskusi. Jadi teknisnya Ibu akan membuat 5 kelompok. Jadi akan terbentuk 5 kelompok yang akan membahas bentuk-bentuk perubahan sosial berdasarkan dampaknya dalam masyarakat. Nanti Ibu ini ada berapa? Oh ya, ini ada 10 siswa ya yang masuk semua dan hadir. Maka Ibu akan bagi setiap kelompok menjadi 2 orang. Dalam 2 orang tersebut membahas mengenai perubahan sosial berdasarkan klasifikasinya. Jadi nanti ada satu kelompok yang membahas mengenai perubahan sosial berdasarkan waktu. Nanti ada satu kelompok lagi yang membahas perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Jadi ada lagi perubahan sosial berdasarkan pengaruh, kemudian ada berdasarkan arah perkembangan, dan yang terakhir mengenai dampak perubahan sosial tersebut itu terjadi. Nah, Ibu coba membaginya dulu ya. Ini ada 22. Jadi tujuan Ibu untuk membagi kalian langsung dari Ibu tuh biar kalian enggak kaget kalau misal oh sama ini nih, sama itu nih gitu. Dan tidak terjadi diskriminasi. Saya maunya sama yang ini, Bu. Saya maunya sama yang ini, Bu. Oh. Jangan. Kalau bisa kita harus adil. Oke. Untuk perubahan sosial berdasarkan waktu, Ibu membagi kelompok 1, yaitu ada Mbak Ines Kaliana Azmi dengan Mas siapa ya, cowok kalau bisa. Oh ya, Mas Royhan Hibi. Yaitu kelompok 1 akan membahas mengenai perubahan sosial berdasarkan waktu. Kemudian ada kelompok 2 yang akan membahas perubahan berdasarkan sudut pandang masyarakat. Yaitu ada siapa ya, Ibu akan bagi Mbak Sadid ya, Mbak Sadid Nurina Ramadhani dengan
Mas Isnanto Bayu. Berarti Mbak Sadi dan Mas Bayu akan membahas mengenai perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Kemudian yang kelompok ketiga, perubahan sosial berdasarkan pengaruh, ada Mbak, apa ini karena dominasinya perempuan ya? Oh ya ini aja. Mbak Dewi Arum ya, Mbak Dewi Arum dengan Mbak Anissa. Mbak Dewi Arum dengan Mbak Anissa masuk kelompok 3, membahas perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Kemudian ada kelompok 4 untuk membahas perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan. Ibu bagi cowok mungkin ya. Mas Ridwan Ainun Firdaus dengan Mbak Fahrunisa. Dan yang terakhir mengenai dampak perubahan sosial, Ibu bagi Mas Picas dan Mbak Elma. Oke, Ibu beri waktu diskusi selama berapa menit ya? Sebentar, kita lihat jam dulu. 10, oh enggak, kelamaan. 5 menit kalian boleh untuk cari sumber referensi di Google, dimanapun itu selagi sumber tersebut terpercaya, boleh di buku, boleh di Google, boleh di artikel, boleh di jurnal sekalipun, bahkan jurnal internasional sekalipun boleh, untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Tadi sudah Ibu bagi. Ada yang masih kurang paham? Udah paham, Bu. Nah, ya udah paham ya, jelas ya. Berarti ya untuk pembagian kelompoknya, Ibu stop share screen dulu untuk itu. Kemudian silahkan untuk berdiskusi dan nanti kita akan membahasnya kemudian untuk berdiskusi satu sama lain ya. Oke. Silahkan. Oke, kalian sudah berdiskusi, sudah mencari dari berbagai sumber yang ada mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat berdasarkan yang sudah Ibu bagi tadi dan dampaknya apa bagi masyarakat tersebut. Oke, dimulai dari kelompok 1, perubahan sosial berdasarkan waktu. Siapa yang akan menjawab atau perwakilan? Saya Bu Ya. Ines. Oh iya, Mbak Ines. Silakan Mbak Ines dari kelompok 1. Baik, izin menjawab Bu. Perubahan sosial berdasarkan waktu itu ada dua, perubahan evolusi sama perubahan revolusi. Nah, perubahan evolusi sendiri itu perubahan sosial yang berlangsung secara lambat dan dalam waktu yang lama dengan tidak adanya kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan ini tuh biasanya terjadi karena perkembangan kondisi masyarakat dalam menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu untuk perubahan revolusi ini, perubahan sosial yang berlangsung secara cepat dapat direncanakan atau tanpa perencanaan sebelumnya. Perubahan revolusi ini biasanya berkaitan dengan perubahan unsur-unsur kehidupan atau lembaga sosial dalam suatu lingkungan masyarakat, gitu Bu. Izin menambahkan, Bu. Oh iya, silakan. Dari kelompoknya. Perubahan revolusi itu bisa direncanakan dan bisa tidak direncanakan. Adapun pemicu dari perubahan tersebut biasanya ialah konflik atau ketegangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Demikian, Bu. Ya, baik. Terima kasih kelompok 1. Pemaparan yang sangat bagus sekali dari Mbak Ines dan teman diskusinya ya, yaitu Mas Royhan. Jadi perubahan sosial berdasarkan waktu itu dibagi menjadi 2, yaitu ada evolusi dan revolusi. Perbedaannya hanya di R saja. Untuk selanjutnya nanti Ibu akan bahas setelah kita presentasi dulu semuanya. Oke. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, yaitu bentuk perubahan sosial berdasarkan sudut pandangnya. Silakan. Yang presentasi siapa? Izin menjawab. Oh iya. Oh ya Mas Bayu ya. Silakan Mas Bayu.
perubahan sosial di masyarakat, berdasarkan sudut pandang masyarakat, yakni perubahan sosial yang direncanakan atau dikehendaki, atau perubahan sosial yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan yang dilakukan atas dasar perencanaan matang dari pihak yang menginginkan perubahan. Contoh dari perubahan yang dikehendaki adalah program keluarga berencana atau KB yang bertujuan menghasilkan perubahan dalam menekan pertumbuhan penduduk. Sedangkan perubahan sosial yang tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki dan terjadi di luar perkiraan masyarakat. Perubahan ini sering memicu masalah baru karena perubahan tersebut muncul secara tiba-tiba. Contohnya adalah kasus gempa bumi dan tsunami. Sudah, Bu. Ya, sudah cukup ya. Bagus sekali pemaparan dari kelompok 2. Jadi, perubahan sosial berdasarkan sudut pandang itu dibagi menjadi 2. Perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Bagus sekali tadi pemaparan dari kelompok 2 disertai dengan contohnya, yaitu perubahan yang direncanakan ada program KB, serta yang tidak direncanakan contohnya seperti gempa bumi, kasus gempa bumi. Oke, nanti kita akan buka lagi mengenai materi ini, kita akan kupas lagi setelah semuanya ya. Lanjut oleh kelompok 3, perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Silahkan, siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Anissa dari kelompok 3. Perubahan sosial berdasarkan pengaruh itu dibagi menjadi 2, Bu. Yang pertama, perubahan sosial besar dan perubahan sosial kecil. Perubahan sosial besar itu berdampak menyeluruh kepada masyarakat luas. Itu mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, sistem mata pencaharian, dan stratifikasi masyarakat. Sedangkan perubahan sosial kecil itu dampaknya tidak menyeluruh kepada elemen masyarakat dan tidak membawa pengaruh langsung atau yang berarti bagi masyarakat. Sekian, Bu. Ya. Oke, terima kasih pemaparan dari kelompok 3. Ya, ini perubahan sosial berdasarkan pengaruh itu terbagi menjadi 2, yaitu kecil dan besar. Pembedanya itu sangat jelas terlihat, yakni ketika ada suatu perubahan, maka yang terkena pengaruhnya ini sebagian besar masyarakat atau hanya masyarakat tertentu. Dari situ kita bisa melihat bahwa bentuk perubahan sosial itu terbagi menjadi 2 tersebut, dari perubahan yang kecil dan perubahan yang besar. Oke, selanjutnya dari arah perkembangannya, perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya. Silahkan dari kelompok 4, siapa yang akan presentasi? Saya, Bu. Oh iya, dari Mas Ridwan ya. Silahkan Mas Ridwan. Terima kasih, Bu. Perubahan sosial menurut arah perkembangannya ada 2. Yang pertama, perubahan sosial progres, yaitu suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemajuan, sehingga memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu meningkatnya pembangunan listrik hingga ke pelosok desa, semakin canggih dan berkembangnya teknologi, dan lain-lain. Yang kedua, perubahan sosial regres, yaitu suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran, sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat itu sendiri. Contohnya yaitu adanya terorisme atau pengeboman massal yang menimbulkan kematian atau korban jiwa, dan rusaknya sarana infrastruktur masyarakat, penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkotika, dan lain-lain. Cukup, Bu. Ya, baik. Terima kasih pemaparan dari kelompok 4. Jadi untuk perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya seperti yang sudah dijelaskan, itu ada 2, yaitu perubahan sosial progres dan regres.
di mana perubahan sosial progres menuju ke arah kemajuan dan regres menuju ke arah kemunduran. Perbedaannya hanya dari pro dan re tadi ya. Jadi sudah dijelaskan oleh kelompok 4, sangat bagus, beserta contoh-contohnya yang sangat kompleks juga. Oke, nanti kita kupas lagi setelah ini ya. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok 5 mengenai dampak perubahan sosial. Terakhir, silakan siapa yang akan presentasi? Izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 5, Bu. Ya, silakan Mas Jadi tentu Dias. saja perubahan sosial tersebut memiliki dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif atau manfaat dari perubahan sosial, contohnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat, terciptanya lapangan kerja baru, dan terciptanya tenaga kerja dengan kualitas yang lebih baik. Sementara itu, dampak negatif atau kerugian perubahan sosial yaitu terjadinya disintegrasi sosial yang akan menimbulkan perpecahan, terjadinya ketegangan dan pergolakan di daerah yang bersangkutan, dan munculnya permasalahan sosial baru karena perubahan nilai, norma, dan kondisi kebudayaan baru. Begitu, Bu. Cukup, Bu. Nah ya, terima kasih pemaparan dari kelompok 5 mengenai dampak adanya perubahan sosial. Seperti yang dikatakan tadi, dampak perubahan sosial ada 2, karena di setiap ada perubahan kita dapat bertemu dengan berbagai dampak, baik dampak positif dan dampak negatif. Bagus sekali yang dijelaskan oleh Mas Picas, itu tadi sebagian besar dari dampak perubahan sosial dari arah atau sisi yang positif. Dan kita akan melanjutkan ini. Berarti kita akan kulas satu persatu mengenai yang perubahan sosial berdasarkan waktu terlebih dahulu ya. Oke. Baik, setelah tadi kalian sudah mencari dari berbagai sumber, kemudian sudah Ibu jelaskan dari apa yang sudah kalian paparkan, dan Ibu tambahin sedikit demi sedikit, dan Ibu jelaskan kembali. Kemudian kalian dapat berdiskusi, tadi sudah berdiskusi banyak ya tentang apa, dan bagaimana tentang perubahan sosial terjadi di masyarakat saya seperti ini, Bu. Tetapi kok di masyarakat saya seperti ini ya, termasuk dalam perubahan sosial yang apa kalau seperti ini. Oke, sebelum Ibu menutup pertemuan pada pagi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan pertemuan hari ini itu kita belajar apa saja? Ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya apa? Saya, Bu. Oh iya, silakan. Siapa ini? Mbak Anissa ya? Ya. Silakan Mbak Anissa. Izin menyampaikan untuk kesimpulan dari pembelajaran pagi hari ini itu bentuk perubahan sosial itu dibagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan waktu, yang kedua berdasarkan pengaruh, yang ketiga berdasarkan sudut pandang, dan yang keempat berdasarkan arah perkembangan. Dalam masing-masing bentuk perubahan itu dibagi menjadi beberapa bentuk lagi, Bu. Seperti yang dijelaskan teman-teman tadi. Teman-teman juga tadi sudah menjelaskan contoh-contohnya juga. Lalu perubahannya terjadi di masyarakat tersebut juga ada dampak positif dan dampak negatifnya, Bu. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini menurut saya. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih kembali Mbak Anissa. Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Anissa tadi, kita sudah belajar mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada di masyarakat beserta dampaknya. Berarti Ibu yakin pada pertemuan kali ini kalian sudah paham dan mengerti pengklasifikasian bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada di masyarakat dan dampaknya.
Ibu akan beri tugas untuk pertemuan minggu depan, yaitu bisa ditulis ya anak-anak ya sambil memegang pulpen dan catatan. Analisis perubahan sosial yang terjadi di masyarakat kalian, di sekitar kalian, itu dianalisis termasuk dalam bentuk perubahan sosial yang apa. Dan kenapa kok termasuk dalam perubahan sosial tersebut? Jadi misal dalam satu masyarakat kalian ada suatu perubahan nih, atau habis terjadi apa? Misal ada suatu daerah sering yang namanya pergeseran tanah. Jadi di daerah tersebut sering adanya terjadi pergeseran tanah. Akibatnya seperti apa? Seperti tanah longsor. Nah, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat itu apa? Kenapa termasuk dalam penggolongan bentuk perubahan sosial tersebut? Nah, itu yang akan kalian kerjakan minggu depan, dikumpulkan, ditulis, nanti akan dipaparkan satu persatu. Kemudian jika tidak mengumpulkan, ditulis dulu nih, habis itu kalian presentasi, setelah presentasi kalian kumpulkan di WA Ibu, dikirimkan di WA Ibu gitu ya. Kemudian ketika kalian tidak mengumpulkan, maka akan ada pengurangan nilai untuk pertemuan selanjutnya. Jadi harap diperhatikan ya anak-anak ya. Jadi tugasnya itu analisis ada apa di tempat kalian itu, dan kemudian termasuk dalam perubahan sosial apa, dijelaskan, dan mengapa kok termasuk dalam perubahan sosial tersebut. Perlu diingat, itu tugasnya ditulis, kemudian nanti akan dipaparkan, karena kan tidak semuanya nanti bisa memaparkan. Maka setelah dipaparkan nanti dikirim di WA Ibu. Jika tidak dikirimkan, maka nilai akan dikurangi pada pertemuan selanjutnya. Oke, Ibu rasa cukup pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, Ibu dalam memberi penjelasan terlalu cepat atau kalian kurang mengerti atau bagaimana, tapi Ibu yakin kalian sudah paham karena tadi sudah pada hebat, sudah pada pintar untuk menjelaskan. Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya semua. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Nanti kalau ada pertanyaan mengenai tugas atau mengenai materi hari ini, bisa ditanyakan ke WA Ibu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.